Halo Kapten, ketemu lagi dengan saya Andi L. Yudhistira. Pada kesempatan kali ini seperti biasa ya, saya akan memberikan tutorial kembali. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menentukan PID dan rate sendiri. Untuk pemula seperti saya ini, terkadang kita selalu terlalu banyak nonton YouTube ya, dimana penerbangan pro pilot itu semisal Mr. Stele dan lain-lain, Deadrip ya, membuat video FPV itu sangat enak sekali kelihatan ya, dan indah sekali begitu. Nah, dengan selalu nonton seperti itu, kita jadinya termotivasi ya. Jadinya termotivasi untuk membuat penerbangan yang indah juga seperti dengan mereka. Nah, para pilot pemula seperti saya, terkadang kita selalu ingin serba cepat ya. Pikiran kita menginginkan, wah mungkin dengan memiliki PID mereka, dengan memiliki rate yang mereka gunakan, akan membuat kuat kita akan menjadi terbang seperti layaknya mereka. Ya, itu adalah hal yang sangat konyol teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih sering melakukan hal itu, stop kekonyolan itu. Karena kenapa? Karena itu adalah hal yang sia-sia. Nah, untuk menciptakan ini menurut saya ya, saya bukan pro pilot, tapi ini menurut pengalaman pribadi saya bahwa untuk menciptakan video yang indah ya, kita tidak bisa melihat PID dan rate orang lain, karena setiap kuat tertentu itu memiliki karakteristik yang berbeda dan PID-nya itu pasti berbeda ya. Otomatis kita harus memiliki dan tahu apa yang harus kita setting. Nah, yang sering mempengaruhi ada 3 menurut saya ya, yang selalu saya berdasarkan pengalaman yang saya punya adalah yang pertama, spesifikasi ya, spesifikasi yang kita gunakan ya. Jika kita meniru PID orang lain, pastikan teman-teman memiliki spesifikasi yang identik ya, mulai dari berat drone-nya ya, spesifikasi alatnya, SC-nya, FC-nya, motornya ya, frame-nya dengan berat yang sama, yang identik, dan kemungkinan itu akan bisa diterapkan di drone-nya teman-teman. Tapi berbeda halnya dengan tidak identik, maka saya rasa tingkat keberhasilannya itu sangat kecil ya. Terus yang kedua adalah setup ya. Masalah setup kalau pro pilot ya, pro pilot itu tidak perlu diragukan masalah settingannya, pasti sudah level wahid kalau saya bilang seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah yang faktor yang mempengaruhi adalah jam terbang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pro pilot sana itu bukan pemain FPV yang mungkin 1-2 bulan yang bermain ya, drone seperti ini. Mereka bertahun-tahun, bahkan mungkin di atas 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun mereka menggeluti itu dan bisa melakukan penerbangan seindah itu ya. Kalau orang sini bilangnya asah jempolnya Pak ya, jempol itu mengaruh. Nah, untuk teman-teman bagi pemula ya, khususnya untuk seperti saya membuat ini untuk mempermudah teman-teman yang baru saja memulai ya. Untuk para pro pilot yang mungkin di Indonesia yang menonton video ini, mohon bantuannya ya, suhu ya, biasa orangnya bilang suhu ya, mohon bantuannya jika ada kata-kata yang mungkin saja salah atau mungkin persepsi saya yang keliru terkait dengan apa yang akan saya jelaskan ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat bersama seperti ini detailnya, dan tolong teman-teman yang punya kritik dan saran mohon disampaikan di kolom komentar, yang tidak dimengerti tolong disampaikan di kolom komentar di bawah. Oke, kita lihat videonya berikut. Oke, baik Kapten, kita sudah berada pada PC kita. Seperti biasa saya menggunakan Betaflight di sini ya. Langsung saja kita connect. Saya akan berusaha memberikan tutorialnya secara cepat dan padat ya. Teman-teman mohon disiapkan waktunya untuk mendengarkan ya. Untuk di sini saya menggunakan konfigurator 10.6 dengan Betaflight 4.2. Nah, untuk teman-teman yang baru ya, saya sarankan untuk bisa untuk flash ke 4.2 karena kenapa? Ada banyak fitur yang bisa kita gunakan baik untuk pemula, karena kenapa? Untuk penyetingan PID itu sudah dilengkapi dengan slider, jadi lebih gampang untuk
stop ya. Itulah tujuan saya mengapa membuat tutorial ini, karena di 4.2 itu lebih gampang dan saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, karena kita hanya membahas PID tuning, maka kita langsung lanjut. Yang pertama-tama kita harus melakukan settingan apa, teman-teman ya. Saya sarankan untuk melakukan settingan rate terlebih dahulu ya. PID itu belakangan om, gampang. Kita lakukan rate profile dulu yang kita membuat respon stick kita dulu ya. Untuk di sini kita lihat ada RC rate, super rate, dan RC expo terhadap roll, pitch, dan yaw ya. RC rate tersendiri itu merubah sensitifnya terhadap tongkat. Jadi semakin tinggi nilai rate yang kamu pasang di sini, respon sticknya itu dalam satu gulungan putaran stick itu akan lebih cepat ya. Di sini normalnya 1000 derajat per detik ya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini saya menggunakan RC rate yang sangat low ya. Saya hanya menaikkan 0,3 saja. Defaultnya adalah 1, saya naikkan 0,3 saja karena saya senang bermain freestyle namun tetap juga smooth ya. Super rate di sini normalnya 70, saya cuma naikkan 7.6, berarti 0,6 saja yang saya naikkan ya. Jadi RC rate itu merubah sensitif tengah, sedangkan super rate merubah sensitif ujung, dan RC expo menghambarkan di tengah atau mengurangi sensitif terhadap RC rate. Oke ya, bisa untuk memahami ini cara yang paling bagus adalah teman-teman harus terbang. Jika merubah angka ini teman-teman harus terbang. Nah, saya akan menjelaskan bahwa jika kamu merubah RC rate akan membuat tingkat stick gulungan kamu itu semakin kencang. Mari kita coba lihat. Coba perhatikan kurva di bawah ya. Saya menjadikan 2. Dia gulungannya akan naik ke berapa? Ke 2 kali lipat dibanding dengan yang tadi untuk nilai rollnya. Jadi rollnya menjadi sekarang 1956 derajat per detiknya. Yang tadinya dari 1000 ya. Ini tadinya 817 menjadi 1956. Dia naik 2 kali lipat kecepatannya dibanding dengan putaran respon sebelumnya. Jadi tergantung teman-teman nih, suka respon yang cepat atau suka respon yang lambat. Namun perlu saya ketahui bahwa jangan sampai jempolnya belum siap om, saya bilangnya seperti itu. Nah, untuk RC rate pemula seperti saya buatnya 1.03. Kalau teman-teman adalah turunan dari Mr. Stele atau Led Drip, mereka menggunakan 1,8 kalau tidak salah saya ya, mudah-mudahan saya salah. Oke, sedangkan itu untuk respon tengah ya. Super rate di sini adalah tingkat sensitif di ujung stick ya. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi dengan ini jika kita rubah ya. Kita rubah ini menjadi 1 karena angka 2 tidak ada di super rate, hanya ada 1 ya. Angkanya tadi berapa? 813 ya. Setelah kita naikkan super rate-nya, dia akan menjadi 1998 untuk ujung sticknya saja ya. Jadi di tengah tetap terasa hambar, tapi jika teman-teman menggulung sticknya sampai di ujung tongkat, kamu akan merasakan putaran yang luar biasa karena ujung tongkatnya itu terasa sangat cepat ya. Bisa dilihat di sini kan ya, terasa sangat cepat karena kita membuat super rate yaitu sangat tinggi. Nah, di sini kalau biasanya saya membuatnya menjadi 76, cuma naikkan 0,6 saja sensitifnya sesuai dengan jempol. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kamu harus merasakan, terbangkan, kamu harus melihat ya. Saya maunya di tengah ini sudah cukup bagus, tapi di ujung tongkatnya terasa sangat lambat. Berarti apa yang harus kamu rubah adalah super rate ya. Jika kamu merasa respon di tengah ini sangat lambat, saya sulit untuk menghindari obstacle yang ada di depan. Jadi kamu harus menaikkan rate ya. Jika ujung tongkat saya ini terlalu sensitif, saya maunya responnya agak sedikit lambat, berarti saya harus menurunkan super rate ya. Itu yang harus teman-teman ini. Terus terkait dengan expo itu hanya mengoreksi ya, mengoreksi tengah ya, mengoreksi tingkat tongkat di tengah. Kita akan melihat apa yang respon terjadi jika rate-nya saya bikin sangat tinggi. Saya jadikan 30. Bisa dilihat roll-nya di tengah langsung datar ya.
membuat stick tengah itu menjadi hambar, tapi ujungnya tetap sama. Ya, ujungnya tetap sama, rate-nya tetap sama, tapi di tengah itu hambar. Ya. Jadi kamu harus gulung agak jauh ke kiri atau agak jauh ke kanan untuk mendapatkan pergerakan. Jika expo-nya terlalu tinggi. Makanya di sini saya cuma buatnya biasanya kadang cuma 27 saja. Saya buatnya itu sudah sangat datar menurut saya ya. Kelebihan dari expo ini sebenarnya jika teman-teman membelokkan atau kiri ke kanan itu terasa sangat agresif ya, kamu bisa membuat expo ya. Apa perbedaan expo dengan RC rate ya? RC rate itu gulungan penuh ya, sedangkan expo itu hanya mengoreksi tengah ya. Untuk mengetahui betul-betul dengan paham dengan apa yang terjadi dengan ini, cara yang terbaik adalah menerbangkannya teman-teman ya. Oke, sebelum video ini terlalu lama saya akan lanjut saja teman-teman. Jika ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar di bawah. Saya sudah menjelaskan apa itu RC rate, super rate, dan expo ya, terhadap penerbangannya seperti apa jika nilai ini yang dirubah. Oke teman-teman ya, bisa diulang-ulang lah ya. Jika ada pertanyaan gampang saja kalau saya sih. Oke, silahkan langsung ke PID profile ya. Oke, saat ini kita sudah pada pembahasan PID profile ya. Namun pada pembahasan ini saya harus betul-betul berhati-hati untuk memberikan informasi ke teman-teman, takutnya ada kesalahan persepsi karena ini yang paling komplikasi ya. Terlalu banyak perbedaan pendapat di sini terkait dengan ini. Di sini ada 3 ya, di sini ada 4, ada proporsional, integral, derivatif, dan feed forward terhadap nilai roll, pitch, dan yaw ya. Kalau roll, pitch, dan yaw kan teman-teman sudah mengerti kan pasti ya. Saya anggap teman-teman mengerti ya. Roll itu seperti apa pergerakan dari kiri ke kanan, pitch itu dari depan ke belakang, nah yaw itu dari geser kanan dan geser kiri ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti kalau dasar yang ini ya. Saya tidak akan menjelaskan proporsional itu apa, integral apa, dan derivatif apa secara teori ya, karena ada banyak sekali. Kalau saya sebutin saja ya contohnya ya. Proporsional itu adalah melihat kesalahan saat ini. Semakin jauh set point, semakin keras ia mendorong. Integral itu prediksi kesalahan di masa akan datang. Ini melihat beberapa cepat Anda mendapatkan titik setel ya. Terus derivatif itu akumulasi dari kesalahan masa lalu. Itu secara teori Om ya teman-teman ya. Makin bingung saya kalau baca itu. Jadi di sini saya tidak akan membahas itu. Langsung saja ya. Gini ya, kita langsung saja. Proporsional, jika kamu merubah proporsional semakin tinggi ya. Jika kamu menghadapi sebuah kuat yang terlalu banyak ngedrift ya, kurang ngelock, itu berarti yang kurang adalah P. Intinya seperti itu ya, sepengetahuan saya. Jika kamu punya kuat itu dikontrol itu terlalu banyak ngedrift, tidak ngelock ya, itu P-nya yang kurang. Intinya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Terus jika kamu menemui drone itu pada saat kamu throttle atau gas ya, throttle terus pada saat di throttle tinggi itu dia miring ke kiri, di throttle itu dia ngangguk, itu berarti integralnya yang kurang ya. Dia ngangguk kadang kan di gas itu kan di throttle full, dia pas di throttle full ngangguk. Dia integralnya yang kurang ya. Harusnya pada saat digas pun itu tidak ada perubahan ya, tidak ngangguk kiri, tidak ngangguk ke depan dan belakang. Harusnya tetap cuma naik ketinggian saja harusnya ya. Jika I-nya itu sudah benar. Nah, derivatif itu apa? Lebih banyak ke setelah aksi kalau saya bilangnya ya. Pada saat kita split S, pas di ujung terdapat banyak propose ya, nama kerennya itu bergetar ya. Propose ya. Nah, terlalu banyak propose biasanya menurut saya itu adalah derivatifnya yang kurang atau D-nya yang kurang. Sedangkan feed forward itu sepengetahuan saya adalah response stick ya. Ini fitur baru yang dimiliki oleh Betaflight. Oke, nah teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman rubah. Jika dia ngedrift terlalu banyak, rollnya terlalu digerakkan tapi dia ngedrift banyak, berarti proporsionalnya yang kurang. Kita harus menaikkan proporsional. Terus jika pada saat digas dia ngangguk atau miring kiri miring kanan, pada saat digas dia integralnya yang kurang. Terhadap apanya tergantung. Kalau dia miring kanan berarti pitchnya, kalau dia ngangguk berarti
sorry ya, salah ya. Kalau dia ngangguk berarti pitchnya ya. Berarti kalau dia miring kanan kiri berarti dia rollnya yang kurang ya. Terus derivatif ya. Jika terlalu banyak propose setelah ahli secara aksi, sorry. Saya sih banyak salahnya ya hari ini ya menjelaskan. Itu adalah derivatif yang kurang ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana cara menentukan keseimbangan antara PID yang ada? Ya itu kan kita bingung kan, naiknya P-nya itu berapa mas, I-nya itu harusnya berapa, derivatifnya itu berapa dinaikkan. Nah itu yang saya ajarkan di sini, ya itu fungsi dari tutorial ini ya. Nah di 4.2 makanya kenapa saya sarankan untuk 4.2 karena dia punya yang namanya slider. Ada slider di bawah sini om, tinggal kita mainkan saja angkanya. Ya di sini ini yang akan saya ajarkan ke teman-teman. Kapan nilainya yang sangat wajar untuk tipe drone seperti apa? Oke ya, di sini bisa kita lihat sebenarnya dalam tahap default sebenarnya itu settingannya sudah cukup bagus ya. Tapi bisa kita menaikkan dan menurunkannya. Jika terasa sangat tinggi dan terlalu banyak getar, berarti kita harus menurunkannya. Oke, di sini ada namanya master multiplier, ada namanya PD balance, ada namanya PD gain, ada namanya stick response ya. Nah, master multiplier ini akan merubah nilai keseluruhan ya. Jadi teman-teman tidak usah berpikir terlalu banyak antara nilai keseimbangan antara nilai ini karena kenapa? Kamu cukup mendorong master multipliernya, dia akan merubah sendiri, teman-teman ya. Dia akan merubah sendiri master multipliernya dengan seimbang ya. Coba perhatikan saat saya mendorong ini, dia akan naik signifikan antara PI dan D-nya dan feed forwardnya dengan seimbang naiknya ya. Berarti kita tidak perlu pusing-pusing ini berapa dan segala macam, cukup menggeser ini saja. Nah, tips untuk teman-teman jika bermain mikro ya, mikro ingat ya, mikro itu dari 0, sekian inci propnya sampai dengan 3 inci ya. Teman-teman bisa menyetingnya di angka 0,8 sampai dengan 0,6. Biasanya 0,6 sampai 0,8 saya simpannya 0,8. Paling mumpuni menurut saya itu di 0,8. Kamu bisa master multipliernya simpan di 0,8 karena dia ini mikro. Nah, PD ini adalah merubah proporsional roll dan pitch-nya. Coba kita lihat ya. Hanya merubah 2 angka keseimbangan antara keseimbangan proporsional roll dan pitch yang akan dirubah. Nilai gainnya ini defaultnya itu adalah 1 ya teman-teman ya. Untuk balance ini kamu bisa menaikkan menjadi 2 ya. Ini maksud saya, jika dia kurang ngelock, doronglah ini semakin tinggi. Ini akan merubah P-nya kan ya. Berarti jika teman-teman ini kurang ngelock, naikin lagi deh. Ini kurang ngelock, naikin lagi deh. Ini kurang ngelock, naikin lagi. Naikin sesuai dengan yang teman-teman mau. Biasanya kalau mikro-mikro itu adanya di 1 sampai dengan 0, 1 dengan 1.1. Nah, PD gainnya ini akan merubah, lihat ya, P dan D. Dia akan merubah nilai P dan D secara seimbang. Ya. Untuk mikro ya, mikro 2,5 biasanya saya simpannya di 1,1. Seperti ini modelnya. Sedangkan respostik saya selalu mainnya di 1,2 sampai dengan 1,3 untuk mikro. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman ya. Jadi kita tidak usah berpikir ini nilainya berapa dan segala macam, teman-teman sisa dorong slider ini saja. Intinya seperti itu. Jadi kalau dia semua mikro berarti mainnya dari 0,6 sampai 0,8. Ya, PD balance-nya itu kalau dia kurang ngelock, naikin PD balance-nya. PD gain-nya itu kalau dia terlalu banyak propose itu naikin PD gain-nya. Itu kalau propose itu naikin PD gain-nya. Kalau dia kurang ngelock, naikin PD balance-nya. Kalau kurang kalau ada propose itu naikin ininya. Naikin PD-nya kalau propose. Karena propose itu dipengaruhi adalah keseimbangan antara P dengan D, sepengetahuan saya ya. Nah, kalau respons stick-nya terlalu lambat, ingin cepat-cepat, feed forward-nya naikin. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih kalau saya sih biasanya mainnya kurang lebih seperti ini. Kalau mikro ya, saya buatnya seperti ini. 0,8, 1.1, 1.1, 1.2.
teman-teman silahkan coba di drone 2 inchinya. Sepengetahuan saya dengan kondisi seperti ini harusnya jika tidak ada kesalahan pada hardware-nya teman-teman ya, harusnya terbangnya cukup enak ya. Oke, sekarang saya main di 5 inci ya. 5 inci itu sepengetahuan saya master multiplayer-nya adanya di 1,1 sampai dengan 1,2. Dia berada di sini ya. Di sini saya menggunakan 4 dan 4 sampai 6S ya. Saya simpannya di multiplayer 1,2 dan ini saya kasihkan 1,3 biasanya ya. Dengan PDG-nya itu 1,3 juga, dengan ini 1,3. Biasanya sih seperti ini. PDG-nya 1,2, tergantung kalau dia propose saya naikin lagi, kalau dia kurang ngelok saya naikin lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, namun di atas kan ini kita lihat posisinya play always motor damage dan tidak aman ya. Nah, sebenarnya kenapa dia muncul ini karena dia sudah ingin menyentuh dalam settingan high ya, high setup ya. Pada dasarnya sebenarnya ini aman ya, ini aman. Jika teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan, harusnya ini aman. Selama ini saya selalu menaikkan posisi ini walaupun ada caution di sini atau perhatian di sini, tetap saya lakukan selama kita bisa mengecek temperatur motornya. Ya, silakan teman-teman mengecek temperatur motornya. Jika dia bergetar, turunkan, ya, turunkan PD-nya. Ya, jika dia propose, jika dia propose harusnya ini dinaikkan. Ya, jika dia kurang ngelok, ini yang dimainkan. Untuk keseimbangannya yang tadi ya, 112 untuk mini dan 0,6 sampai dengan 0,8. 0,6 kenapa tidak bisa dipilih Om? Karena dia bukan expert mode. Kalau di expert mode bisa kamu turunkan sampai 0,5 ya. Oke ya, ini untuk PID. Nah, untuk settingan PID control setting di sini yang relax ini saya agak sulit untuk menjelaskan, tapi nanti saya akan bagikan di kolom di bawah ya, di deskripsi ya. Kamu tinggal copy paste saja sebuah konfigurasi yang saya bikin itu, dan saya pun belajar dari banyak orang. Tinggal di copy paste, setelah itu buatlah PID yang sempurna sesuai dengan kondisi turunnya teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk mikro 0,8 sampai dengan 0,6 silahkan geser di situ. PD balance-nya itu biasanya main dari 11, nanti ini 11 bisa, ini restonya 12. Biasanya kurang lebih seperti ini untuk mikro. Jika dia adalah 5 inci, naikkan ini menjadi 1,1 dengan 1,2 ya, tergantung jerodnya. Kalau masih bisa mampu sampai 1, ini bisa nggak jadi masalah ya. Cek temperatur motornya saja. Kalau saya spek saya itu bisanya 11, 12. PD balance-nya itu adalah jika teman-teman masih merasa kurang ngerok, naikkan. Ini kurang ngelok nih, naikkan nih. Ya. Biasanya saya sih tulisnya seperti ini, 11 ya. Dan ini 13 sih biasa, kurang lebih seperti ini. Untuk 5 inci bisa 11, 13, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Jika propose naikkan, jika propose naikkan. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Oke, untuk terakhir untuk bonus untuk teman-teman adalah filter setting ya. Filter setting di sini tinggal menggunakan slider juga, tidak perlu menaikkan angka konfigurasinya di sini karena dia akan otomatis. Biasanya kalau saya mainnya ini gyro filternya selalu saya simpan di 1,5. Untuk mikro dan ini tidak ada perbedaan ya. Rata-rata biasanya saya simpannya di gyro filternya itu 1,5 dan determinnya 1,5. Biasanya seperti itu. Jika teman-teman menemukan motornya hangat ya teman-teman ya, silahkan turunkan ini secara bertahap ya. Yang mempengaruhi kadang di filternya teman-teman ya. Jika teman-teman merubah PID-nya dan ternyata hangat, berarti PID-nya yang bermasalah. Jika teman-teman menaikkan filternya, berarti filternya yang harus diturunkan ya. Itu yang harus teman-teman ingat. Nah, filter itu semakin tinggi semakin bagus, namun membuat motor akan semakin panas. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan tidak bertele-tele maksud saya. Dan saya membutuhkan masukan dari teman-teman ya. Jika apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang benar atau keliru, mohon disampaikan di kolom komentar di bawah. Oke, nanti kita sama-sama memperbaikinya. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Saya rasa tutorial ini sangat panjang
kita bisa berdiskusi di kolom komentar jika memang ada hal yang perlu kita bereskan. Saya rasa setelah ini teman-teman sudah bisa menentukan rate profile sendiri dan PID profile sendiri dengan bantuan slider yang ada pada Betaflight 4.2. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang, brother.